Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di sesi bahas bahasa open forum. Kita agak sepi ya kali ini, padahal temanya cukup menarik sih. Oke, so di bahas bahasa kali ini kita bakal bahas tentang language and sounds alias bahasa dan suara. Bahas bahasa kali ini akan dipandu oleh saya, oleh aku, Andini dan Kak Diana. Hmm. Udah kelihatan kan ya? Aman-aman kelihatan. Semuanya. Nah, di bahas-bahasa kali ini kita akan dibahas tentang suara. Sebelumnya kita udah cukup, bukan cukup sering ya, mungkin pernah ya membahas soal topik sounds atau suara di forum kita. Kita pernah sih ya ngebahas tentang sounds ini di bahas-bahasa waktu zaman-zaman live Instagram dulu ya, Sister. Jadi kita ngebahas fotografi sama suara. Kali ini kita akan fokus ke suaranya aja. Nah, seperti yang kita ketahui dari penjelasan-penjelasan kita sebelumnya di forum-forum sebelumnya, terutama yang soal language and the mind, sama tentang uh, asal-usul bahasa sendiri, kita review dikit-dikit nih ya. Nah, kita kan udah tahu nih, salah satu asal-usul terbentuknya bahasa itu adalah dengan imitasi suara-suara dari alam, atau yang biasa dikenal dengan sebutan onomatopeia atau onomatope dalam bahasa Indonesia. Kayak misal suara-suara air gitu ya, kan kayak air yang mengalir gitu. Kita seringkali menyebut, bukan seringkali, kita nyebut di bahasa Indonesia gemericik air gitu, atau suara pintu, pintu yang berdecit. Nah, itu adalah contoh-contoh onomatopeia. Atau ada juga onomatopeia yang lebih, apa ya, lebih nggak nggak kedengeran kayak kata-kata gitu. Kayak misal puruyuk. Nah, atau di bahasa Jepang itu banyak banget uh, onomatope yang sering digunakan, yang menurutku sih intensitasnya agak lebih tinggi ya dibandingkan sama bahasa lain. Contohnya kayak nuru-nuru yang artinya licin, atau bara-bara artinya terpisah, dan itu benar-benar abstrak banget ya. Nah, artinya dari uh, penjelasan soal asal-usul bahasa yang dari imitasi suara alam, itu berarti bahasa dan suara itu bukan dua konsep yang terpisah gitu kan. Justru bahasa itu berasal dari suara. Suara, sound is language and language is sounds gitu kan. Kita mulai baru menggunakan bahasa tertulis itu setelah manusia, uh, Homo sapiens itu menjadi lebih canggih ya, dan mulai membentuk peradaban-peradaban yang besar gitu. Barulah di situ kita mulai uh, menciptakan sistem penulisan, sistem tulisan. Jadi tulisan itu sebenarnya bukan bagian yang natural dari bahasa, melainkan itu buatan dari manusia. Like ada kata-kata writing is a technology. Jadi tulisan itu adalah sebuah teknologi sebenarnya. Nah, untuk yang natural sendiri adalah suara atau sounds. Bahkan kita pertama kali mempelajari bahasa itu adalah dengan adanya exposure dari suara-suara di sekitar kita. Kayak eh,
misal ada orang ngomong di sekitar kita atau kita dengar dengar suara-suara kayak tadi suara pintu, suara air dan lain sebagainya dan akhirnya kita pun secara apa kognitif memprosesnya di otak kita dan jadilah bahasa. Nah, itu review singkat soal bahasa dan suara. Nah, kemudian ketika kita ngomongin soal asal-usul bahasa juga ada sebuah teori yang sangat terkenal dan sebenarnya masih dianggap valid sih ya, masih valid oleh Bapak linguistik modern, salah satu bapak linguistik modern yaitu Ferdinand de Saussure. Kalau teman-teman belum kenal sama Ferdinand de Saussure, bisa langsung ke Instagram bahas-bahasa. J. Kita udah pernah ngebahas soal siapa sih Ferdinand de Saussure itu. Nah, Ferdinand de Saussure itu memperkenalkan konsep bahwa bahasa itu arbitrary atau arbitrer, yang artinya bahasa itu em, tercipta secara suka-suka gitu ya. Jadi nggak ada hubungan yang bermakna antara suatu simbol, simbol bahasa dengan suara yang, bukan, sorry, dengan konsep yang dimaksud gitu. Jadi misal kayak kursi gitu ya. Kenapa kursi itu disebut kursi? Ya, ya karena emang kita pengen nyebut kursi aja gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak ada hubungan yang eh, representatif gitu ya antara simbol bahasa yang mana disampaikan melalui suara dan tulisan dengan konsep yang dimaksud. Nah, tapi apakah bahasa itu sepenuhnya arbitrer? Nah, ini sebenarnya lebih seru kalau kita rame sih ya, cuman nggak apa deh. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah eh, apa ya udah pernah menjumpai konsep ini. Pertama-tama, aku mau nanya deh, ini buat Diana Sister sama Mas Rahmat ya. Menurut kalian, mana yang namanya Buba, mana yang namanya Kiki? Mulai dari Mas Rahmat dulu deh. Kalau kalau apa Buba sama Kiki, Iya, kalau berdasarkan filsafat bunyi ya yang udah aku pelajari, berarti kalau jangan di bunyi spoiler ke, dong. kalau bunyi ke itu lebih ke yang ini, yang apa lancip-lancip ini. Kalau bunyi yang bilabial biasanya lebih bulat. Oke, kalau itu Berarti kan yang berdasarkan boba yang itu yang sebelah kanan. udah pernah dipelajari ya. Tapi kalau berdasarkan Hmm. insting Mas Rahmat sendiri gitu. Kayaknya masih sama deh. Sebelum aku pelajari juga kayak gitu. Oke, berarti yang mana Buba, yang mana Kiki? Boba yang sebelah ke kanan, yang Ini. kiki yang sebelah kiri. Hmm. Oke. Untuk Diana Sister gimana? Ini aku melepaskan pendapatku setelah belajar linguistik dan sebagainya. Puba kanan, gigi itu kiri. Karena kan kayak I itu cenderung yang runcing-runcing gitu loh. Otak tuh otomatis mikir kayak gitu. Terus kayak Kita bu itu gede gitu kan. Gede, kita tuh gendut. sebenarnya Sorry, sorry. pertanyaan ini tuh Nggak body shaming, guys. sebenarnya pertanyaan ini tuh Nggak body shaming. Kanan bu. sebenarnya pertanyaan ini tuh Kenapa? sebenarnya pertanyaan ini tuh ditujukan buat apa ya kayak yang awam-awam gitu loh. Kalau kalau sama yang paham linguistik semua kayaknya udah itu deh, udah ada sense-nya gitu deh, udah pernah pelajarin gitu kan. Tapi emang iya, Kayaknya kita kayaknya kalau aku misalkan salah I nanya itu deh kan ini. pasti yang runcing-runcing gitu loh. Ya, ini kayaknya aku salah nanya orang nih. Gak apa. Oke, tapi benar. Dan ini bukan karena Diana Sister sama Mas Rahmat ngomong gitu ya, tapi memang 90% orang dari seluruh dunia, dari berbagai
latar belakang budaya dan bahasa, ketika ditanya mana yang buba, mana yang kiki, itu mereka menjawab hal yang sama, yakni yang ini kiki, yang lancip-lancip ini kiki, dan yang ini buba. Inilah buba kiki effect. Dan benar seperti yang udah dijelaskan sama Mas Rahmat sama Kak Diana. Ini kemungkinan, masih kemungkinan ya, eh, kenapa kita menyebut hal-hal yang bulat-bulat kayak gini, yang tebal-tebal itu sebagai bubah, atau dengan em, fonem-fonem yang lebih voice atau lebih tebal gitu, sedangkan yang lancip-lancip atau kurus-kurus kecil-kecil gini, kita pakai fonem atau suara huruf-huruf yang lebih tipis, kayak K, terus I, terus apa lagi ya, mungkin C, atau kayak C itu ya. Sedangkan yang kayak gini kita biasanya mengasosiasikan dengan suara-suara yang lebih tebal kayak B atau D atau G atau kalau untuk vokal ya huruf vokal atau vowel kita biasanya kayak yang posisi vokalnya di mulut itu lebih ke bagian dalam gitu ya kayak O atau A gitu. Sedangkan yang ini kayak I atau oh ya gitu. Kan lebih di luar gitu ya. Lebih memberikan kesan ringan gitu. Nah, Bubakiki Effect ini sangat konsisten dan sebenarnya banyak banget variasi lainnya dan semuanya mengarah ke kesimpulan yang sama, yakni seperti yang udah tak jelasin tadi. Nah, ini dikenal dengan sebutan sound symbolism. Apa itu sound symbolism? Adalah the perceptual similarity between speech sounds and concept meaning. Jadi kayak kemiripan atau asosiasi perseptual, perseptual kayak perseptif gitu ya, antara berdasarkan persepsi gitu ya, antara suara dan konsep dari konsep yang dimaksudkan dari suara tersebut gitu. Kayak misal tadi yang uh, berubah gitu ya, speech sounds-nya itu kan kayak tebal. Dan konsepnya adalah hal-hal yang ya memiliki karakteristik kayak tebal, bulat gitu kan. Nah, sound symbolism ini sebelumnya, like back like centuries ago, berabad-abad yang lalu, pernah dibahas oleh Socrates, yang mana di sini dia menjelaskan tentang huruf R atau ro dalam bahasa Yunani itu. R itu kan kayak gini ya, ini kayak pace ya, itu lebih kayak gini lah, step, ini kayak huruf fisika ro gitu ya. Nah, huruf ro ini, katanya Socrates, appeared to be imposter of names, an excellent instrument for the expression of motion, atau eh, cocok buat menyebutkan hal-hal yang menunjukkan gerakan atau motion. Contohnya ada di kata-kata tromos, trakus, kemudian kruin, trawin, dan sebagainya. Bahkan dalam bahasa Inggrisnya pun mereka juga masih pakai huruf R itu kan, trembling, rugged, atau mungkin kalau biar lebih kerasa motionnya gitu ya, kita pakai roll R gitu ya, trembling, rugged, strike, crush. Nah, all these sorts of movements he generally finds an expression in the letter R because, as I imagined, he had observed that the tongue was most agitated. Jadi, uh, semua kosakata-kosakata yang berhubungan dengan gerakan ini seringkali memakai huruf R karena menurut Socrates ini, ketika kita mengucapkan huruf R, itu lidah kita yang paling kayak agitated gitu, paling
tegang, paling bergerak gitu kan. Coba teman-teman coba bilang R gitu kan, kayak bergetar gitu ya. Nah, itu eh, getaran itu kan bisa merepresentasikan gerakan atau motion. Nah, hal ini pun kemudian mengarah ke persepsi tradisional tentang sound symbolism bahwa hmm, simbol-simbol yang saling berhubungan kayak gitu tadi kayak R sama gerakan gitu ya, huruf apa suara R sama eh, movements atau sama hal-hal yang bergerak itu secara tradisional itu dulu ditemukan atau bukan ditemukan ya, dijelaskan bahwa sound symbolism itu hanya bisa terbentuk berdasarkan aturan space and time atau ruang dan waktu. Maksudnya gimana? Maksudnya eh, kita hanya bisa mengasosiasikan suatu suara dengan suatu objek atau suatu konsep itu ketika kita melihat dua hal tersebut ada di posisi yang berdekatan. Contohnya, ketika ada truk lewat, terus suaranya kan kayak rum gitu kan, kayak biasanya truk itu lebih lebih kayak blare, lebih lebih berat gitu kan suaranya daripada mobil biasa gitu kan. Nah, kita pun akhirnya mengasosiasikan suara berat atau pitch yang pitch yang low dan berat itu dengan truk karena kita melihat secara langsung gitu kan kayak suara itu datang dari arah yang sama itu dari truk tersebut gitu atau kayak mungkin gini kalau kita nonton gini deh mungkin kalian punya temen yang gemuk kan punya temen yang iyalah aku contohnya orang-orang yang gemuk itu biasanya punya suara yang lebih deep, lebih lebih berat gitu kan. Nah, akhirnya kita pun mengasosiasikan suara berat dengan berat badan yang berat gitu. Nah, itu semua muncul karena hal-hal yang kita alami. Nah, gampangnya tuh gitu. Space and time itu maksudnya eh, asosiasi sound symbolism itu muncul berdasarkan hal-hal yang kita alami dan kita pelajari dan kemudian kita kayak membentuk suatu pattern, suatu pola dan akhirnya muncullah simbolisme-simbolisme tersebut. Tapi simbolisme tersebut hanya bisa muncul secara kayak konkret gitu loh. Jadi kita harus menyaksikan itu secara langsung gitu. Dan contohnya kalau yang di time itu contoh lainnya kayak ketika eh tepuk tangan deh. Ini yang lebih gampang gitu ya. Maksudnya space and time itu kayak ketika kita tepuk tangan, clap. Nah, space-nya adalah kita bisa melihat suara clap itu muncul dari tangan yang ditepukkan itu kan. Nah, aturan lainnya adalah suara itu, suara yang muncul itu nggak boleh jaraknya nggak boleh terlalu lama dengan eh, gerakan yang terjadi. Jadi misal ketika kita menepukkan tangan, suara clap yang muncul itu sepersekian detik aja kan. Nah, jadi itu memenuhi syarat sebagai hal-hal yang mungkin bisa diasosiasikan dengan sound symbolism. Nah, itu pandangan tradisionalnya, yakni bahwa sound symbolism itu learned atau dipelajari dari eh, pengalaman dan experience, which means artinya kemungkinan orang-orang di belahan dunia lain atau orang-orang punya pengalaman yang sangat berbeda itu akan memiliki persepsi yang berbeda juga terhadap simbolisme-simbolisme tertentu. Tapi kemudian ada penelitian-penelitian lain yang membuktikan bahwa eh,
sound symbolism itu tidak terbatas itu gitu. Coba ini kita kayak semacam tes lagi ya, kayak game lagi. Ini adalah eh, istilah-istilah untuk menyebut burung dan ikan dalam bahasa Peru, the Peruvian language. Nah, ini kita nggak ada yang bisa belajar apa bahasa Peru kan. Dan ini acak ya. Jadi kayak uh, cuncuikit sama mauts gitu. Misal, ini belum tentu yang cuncuikit itu burung, yang mauts itu ikan. Yang ini juga sama. Jadi pokoknya dua sisi ini itu bisa aja, bukan bisa aja, itu intinya diacak lah ya. Bisa aja yang ini ikan atau ini burung atau gimana. Nah, sekarang aku mau tanya lagi, Kak Rahmat. Menurut Kak Rahmat, dari cuncuikit sama mauts, ini mana yang eh, burung, mana yang ikan? Cuncuikit itu burung. Oke, terus mauts itu ikan ya. Hmm. Kalau bawahnya, Kalau yang takaikit itu burung juga. oke, terus yang terakhir ikan. Yang terakhir, Bentar. Siru? Siru ya. burung. Nah, siru burung. Oke, Diana Sister, gimana? Apa? Suara burung. Menurut kamu mana dari dua istilah ini kan istilah dalam bahasa Peru, Mm-mm. mana yang artinya Mm-mm. burung, mana yang artinya ikan? Antara cugit sama mauts, mana yang burung, mana yang ikan? Yang ada i-nya ikan, yang ada u-nya yang ada u-nya salah salah balik. Yang ada i-nya burung, yang ada u-nya ikan. Ini cugit Karena kan mauts gitu ya. apa ya? Ya, pokoknya ada u-nya. Karena kan kayak kalau kita dengerin apa burung tuh kan gitu-gitu loh. Kan hampir Oke, mostly kayak gitu ya. Jadi ke i secara alamiah kayak gitu sih kalau aku. oke. Kita lihat hasilnya. Burung cugit ikan mauts. Iya, iya benar. Gokil, Bener bener kan? semua. Yang ada Bener i-nya semua saya. burung. Benar semua. Padahal nggak ada yang bisa bahasa Peru. Terus Insting, penelitian insting. yang sama ini juga dilakukan sama English speaker yang juga nggak bisa bahasa Peru. Dan hasilnya juga sama. Mereka juga ngejawab benar semua dari tiga ini. Sebenarnya ada lima sih ya. Tapi yang dua nggak tak includein. Soalnya nggak cukup. Nah, orang-orang dari budaya yang berbeda itu masih bisa punya persepsi yang sama tentang dua hal ini gitu. Kayak, oke, mungkin kita awalnya mikir, oh ya, karena ini mungkin kayak yang bagi kita dia, Chunchukit, terus Takakit Shiru, ada yang I-nya, terus kayak, ini kan suaranya lebih, apa ya, kayak lebih, lebih tipis gitu ya. Kayak yang ada I-nya kayak Takakit Shiru. Jadi kayak tiga, tiga istilah ini lebih kedengaran tipis, kedengaran lancip gitu kan, yang mana mungkin merepresentasikan bentuk burung, terus suara burung gitu ya. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang lebih abstrak? Contohnya kayak, sebenarnya suara burung tadi juga lumayan abstrak juga sih ya. Kayak kita mengasosiasikan yang tipis-tipis sama kayak cicitan burung gitu, yang high pitch gitu kan. Nah, tapi kalau konsepnya bukan konkret gitu ya, misal kayak emosi yang menakutkan atau emosi yang kayak menyenangkan gitu.
Coba dengerin ini. All hands, hoist the colors high. Heave ho, thieves and beggars, never shall we Dengarkan ya suaranya. Bandingkan sama Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark. Mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark. Daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark. Nah, dari dua lagu tadi, menurut kalian mana yang lebih lebih memberikan nuansa menakutkan, mana yang lebih memberikan nuansa menyenangkan? Most likely kita mengasosiasikan yang pitch-nya lebih rendah itu dengan hal-hal yang lebih gloomy, lebih dark. Sedangkan yang pitch-nya lebih tinggi itu hal-hal yang lebih kayak fun atau terang, cerah gitu kan. Hmm. Nah, kemudian contoh lainnya ada taste and shape, rasa dan bentuk. Ini juga lebih abstrak lagi. Kayak kita mengasosiasikan rasa-rasa tertentu, misal rasa manis, itu dengan bentuk-bentuk yang lingkaran, bentuk-bentuk yang ya kayak bubble tadi gitu ya. Sedangkan kita mengasosiasikan rasa pahit itu dengan bentuk-bentuk yang lebih angular atau lebih bersudut kayak segitiga dan lain sebagainya. Nah, at a glance, ini kayak yang pitch and size tadi ya, kita mengasosiasikan suara yang dark, suara yang low pitch dengan hal-hal yang lebih gelap, lebih menyeramkan, sedangkan high pitch dengan hal-hal yang lebih terang, lebih kecil, lebih fun gitu. Itu mungkin karena pengalaman. Terus yang ini juga mungkin karena kita melihat ekspresi ketika seorang merasakan rasa manis dan rasa pahit. Contohnya, kalau yang di sini, ini nggak selalu manis ya, mungkin lebih bisa berupa hal-hal yang enak gitu kan. Kayak kita cenderung mengasosiasikan hal-hal yang manis itu sebagai hal-hal yang enak, sedangkan yang pahit itu yang kurang disukai. Nah, contohnya di sini ada dua ekspresi orang yang makan hal-hal yang mereka sukai dan mereka benci. Ketika mereka makan makanan yang rasanya pleasant atau enak, baik eh, manis atau asin gitu ya, itu mereka membuat ekspresi yang lebih rileks atau bahkan kayak lebih gimana ya, kayak ceria gitu kan. Nah, ketika kita membuat ekspresi yang ceria, itu seolah-olah wajah kita jadi lebih lebih bulat gitu ya. Kayak alis kita yang misal sebelumnya itu mungkin lebih dekat, lebih bentuk segitiga itu jadi ngangkat gini dan lebih mata kita jadi lebih membesar kayak wow gitu kan. Bahkan mulut kita pun juga membentuk ekspresi yang terbuka gitu ya. Sedangkan ketika kita makan makanan yang pahit-pahit atau yang misal kayak
asem gitu ya, kita pasti kayak flinching atau frowning gitu, kayak mukanya pasti lebih mengernyit gitu ya kalau di bahasa Indonesia. Nah, ketika kita membuat ekspresi kayak gitu, eh kita ngelihat muka ekspresi tersebut itu kayak lebih tajam gitu kan. Misal dari alisnya yang lebih lebih jadi lebih segitiga gitu kan, karena apa, getting close together gitu. Terus bentuk mulutnya juga, terus otot-otot di wajahnya juga gitu kan. Nah, kalau berdasarkan anggapan tradisional mungkin memang eh, ada faktor learned experience yang melatar belakangi sound symbolism tadi. Tapi ada penelitian yang menemukan bahwa sound symbolism itu tidak selalu terjadi dengan aturan-aturan tradisional yang kayak space and time tadi. Ketika kita mengasosiasikan suatu kata dengan sesuatu atau suatu bentuk dengan eh, suatu konsep gitu ya, itu tidak selalu harus berupa hal-hal yang udah pernah kita alami gitu atau pernah kita lihat gitu. Nah, dia menggunakan istilah cross-modal correspondence, itu the natural associations people make between different sensory attributes. Nah, garis bawahnya di sini ada di natural associations. Mungkin awalnya kayak tadi kita mikir kayak anggapan asosiasi-asosiasi kayak gini itu kita dapatkan ketika kita udah dewasa gitu kan. Tapi ternyata, nah ini agak urut ya. Nah, ternyata penelitian menunjukkan bahwa cross-modal correspondence itu udah muncul dari ketika kita masih kecil gitu, kayak early early development. Jadi di penelitian ini, cross-modal correspondences between visual features and taste in preschoolers, ini mereka meneliti cross-modal correspondence dengan subjek anak-anak, anak-anak di preschool, yang mana hasilnya menunjukkan bahwa anak-anak tersebut menunjukkan adanya cross-modal correspondences dalam hal kayak hubungan bentuk sama warna, bentuk sama rasa, karena tadi, dan juga warna dan rasa. Dan eh, yang lebih apa ya, lebih bukan mengejutkan juga sih ya, segala hubungan-hubungan ini, cross-modal correspondence ini, itu sama sekali tidak dipengaruhi sama preferensi individu dari anak-anak tersebut gitu. Jadi misal ada anak yang eh, mungkin lebih suka hal-hal yang asem gitu ya. Karena kan ada gitu ya orang yang preferensi rasanya itu agak menyimpang gitu. Nah, tapi mereka tetap mengasosiasikan hal-hal yang rasanya asem gitu, atau hal-hal yang rasanya kurang apa, kurang mengenakan bagi orang-orang pada umumnya itu sebagai triangle. Kalau di sini triangle lebih ke salty ya, sedangkan circle itu sweet. Nah, kalau anak-anak kan biasanya suka yang manis-manis gitu kan. Nah, mereka mereka itu semuanya sama-sama mengasosiasikan rasa yang asin itu sebagai segitiga dan yang manis sebagai lingkaran gitu. Dan ini apa ya, tidak dipengaruhi sama preferensi itu, preferensi mereka gitu. Ya, mungkin ada anak-anak yang lebih suka yang asin-asin, ada yang suka manisan, suka permen gitu. Tapi semuanya punya persepsi yang sama bahwa yang asin itu yang lincip-lincip, yang manis itu yang bulat-bulat gitu kan. Nah, berarti ini kayak ngedebunk gitu kan, kayak membantah anggapan tradisional bahwa persepsi sound symbolism itu tidak muncul secara natural tapi berdasarkan pengalaman. Tapi di sini dibuktikan bahwa sudah cross model correspondence atau sound symbolism itu sudah muncul bahkan dari
usia-usia awal, di mana anak-anak juga masih eh, belum punya banyak pengalaman gitu kan, terus masih apa ya, istilahnya mereka kalau misal kita ngomongin social social awareness gitu ya, misal kayak kemampuan memahami ekspresi orang dan lain sebagainya, itu mereka kan juga masih belum sepeka orang dewasa gitu kan. Nah, tapi di penelitian ini juga menunjukkan bahwa memang ada faktor bahwa sound symbolism itu juga bisa jadi eh, dipelajari atau berdasarkan pengalaman gitu. Jadi di hasil yang dibandingkan dari sound sound symbolism atau cross-modal correspondence di anak-anak sama di orang dewasa itu ternyata menunjukkan di orang dewasa itu variasinya lebih sedikit gitu. Jadi lebih lebih apa ya, lebih mengikuti norma gitu lah kalau orang dewasa. Sedangkan di anak-anak variasinya mungkin lebih banyak dan nggak begitu pasti gitu. Mungkin ada yang mengasosiasikan bitter sama warna hitam gitu, atau mungkin ada yang warnanya agak beda, shade-nya agak beda gimana gitu. Nah, itu yang mendukung hipotesis tradisional tadi ya, bahwa ada di beberapa in some instances, di beberapa keadaan itu cross-modal correspondences memang dipengaruhi dengan lingkungan eksternal, tapi di beberapa keadaan juga ada beberapa hal internal yang memang memengaruhi kemampuan manusia dalam mengasosiasikan eh, suara atau mengasosiasikan dua hal yang sangat berbeda gitu, dua hal sensori yang sangat berbeda. Nah, kemudian di penelitian tahun 2011 oleh Charles Spence, ini juga menunjukkan bahwa integrasi multisensori tadi itu nggak dipengaruhi sama ruang dan waktu tadi, gitu. Tapi lebih dipengaruhi sama semantik kongruensi atau hubungan antara eh, makna suatu konsep dengan stimulinya. Nah, ini lebih menjelaskan hal-hal yang abstrak, misal yang kayak tadi yang apa, yang low pitch sounds itu lebih diasosiasikan dengan perasaan yang takut, high pitch itu lebih diasosiasikan dengan perasaan yang fun gitu kan. Itulah kenapa lagu-lagu anak-anak atau nursery rhymes itu biasanya juga punya nada-nada yang menyenangkan, yang fun atau yang eh, high pitch gitu kan. Nah, jadi faktor dari cross-modal correspondences atau sound symbolism itu ada tiga di developmental aspects, cultural influences, sama neural mechanisms. Developmental aspects ini yang tadi bahwa cross-modal correspondence itu sudah berkembang secara innate dalam diri manusia. Jadi udah ada settingannya gitu ya intinya. Kayak universal grammar kind of thing gitu ya. Tapi at the same time ada faktor eksternal juga. Misal pengaruh budaya, pengaruh faktor macam-macam lah intinya yang dari luar gitu ya, dari luar diri manusia. Dan neuromechanisms ini ada hubungannya sama developmental aspek tadi ya, yakni ya emang di otak manusia itu udah ada kayak menu built-in menunya untuk kemampuan cross-modal correspondence itu. Nah, hipotesisnya neural mechanism atau mekanisme neural, mekanisme yang ada di otak manusia yang mempengaruhi cross-modal correspondence atau juga bisa disebut cross-modal perception itu adalah dua bagian ini, yaitu angular dan fusiform gyrus. Eh, jadi fun fact-nya, angular sama fusiform gyrus ini enggak terletak di belahan otak yang sama gitu ya. Kalau angular gyrus ini emang spesifik di otak kiri yang buat proses bahasa dan sebagainya. Sedangkan fusiform gyrus
ada di dua-duanya. Nah, apa fungsinya angular sama fusiform gyrus dan apa hubungannya sama cross-modal perception atau correspondence tadi? Jadi fusiform gyrus ini dia lebih ngurusin kayak objeknya, jadi objek spesialisnya gitu. Jadi kayak eh, visualnya atau hal-hal yang berhubungan dengan sensorik motorik gitu, di persepsi sensoriknya. Jadi fusiform gyrus berperan untuk menangkap informasi sensorik secara mendetail. Nah, angular gyrus ini ada di bagian otak yang proses bahasa di sebelah belahan otak sebelah kiri. Nah, jadi angular gyrus ini bertanggung jawab untuk memproses informasi-informasi sensorik yang didapatkan oleh fusiform gyrus itu dan menghubungkan informasi tersebut ke semantik konteks gitu, konteks semantiknya. Jadi informasi tersebut bisa jadi kayak lebih apa ya, meaningful gitu. Nah, apa bedanya sama proses bahasa biasa kan mungkin bertanya-tanya gitu ya, kayak proses bahasa di otak itu kan literally ya emang dari sensorik terus habis itu dihubungkan dengan proses semantik dan sebagainya gitu ya. Nah, bedanya adalah di sini ini kita melibatkan lebih dari satu em, sensor gitu. Jadi kayak misal kayak kita mengasosiasikan dua jenis sensori yang sangat berbeda dengan suatu konsep yang berhubungan gitu loh. Jadi intinya dari fusiform gyrus itu misal kayak yang shape sama taste tadi ya. Dari fusiform gyrus ini menangkap informasi tentang rasa suatu makanan gitu. Kemudian dia juga punya informasi tentang eh, bentuk-bentuk, meskipun itu bukan bentuk makanan yang bukan bentuk apa, tapi secara abstrak ada informasi itunya gitu. Nah, angular gyrus ini dia memberikan makna ke informasi sensorik tersebut yang sangat berbeda tadi, kemudian menggabungkan atau memberi jembatan antara makanan tersebut. Jadi misal eh, makanan yang rasanya enak tadi gitu ya, itu dia dimaknai sebagai hal-hal yang pleasant gitu sama Anglo Jazz, sama hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Terus habis itu Anglo Jazz ini juga mengasosiasikan hal-hal yang menyenangkan itu dengan bentuk tertentu. Dan akhirnya disinilah muncul koneksi antara makanan sama bentuk tadi gitu. Agak agak kompleks ya. Tapi gampangannya adalah gini, fusiform gyrus itu spesialis objeknya, angular gyrus ini kayak translatornya gitu loh. Jadi dia yang menerjemahkan antara dua hal yang beda banget tadi, sehingga mereka bisa saling merepresentasikan dan memahami atau melengkapi makna satu sama lain. Seperti itu. Nah, it is yet to be known whether cross-modal correspondence is innate in all humans, but from the theory, science has once again proven how everything in the universe, from the innermost parts of the human mind to the outermost parts of the nature, is interconnected. Jadi memang belum diketahui apakah cross-modal correspondence tadi itu innate atau natural, merupakan fitur yang natural di semua manusia, yang dimiliki semua manusia. Dia yang cross-modal perception tadi sebenarnya masih hipotesis ya. Nah, tapi dari teori-teori itu, hal itu sekali lagi membuktikan bahwa segala hal di alam semesta ini, dari yang paling inner, paling dalam, dalam diri manusia sendiri, sampai ke hal-hal yang eksternal di alam, itu semuanya terhubung gitu. Kayak everything is connected. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang onomatopeia dan AAH. Apa itu AAH? Atau Acoustic Adaptation Hypothesis nanti akan dijelaskan oleh Diana Sister.
Wis, menarik sekali, Sister. Thank you atas penjelasannya. Wah, Masya Allah ya, ternyata bagian otak kita tuh luar biasa ya. Kemampuan bahasa manusia itu kalau dikulik secara mendalam prosesnya, proses kognitifnya luar biasa ya. Ini Iya, masuk kajian apa? Psikolinguistik ya, Sister? campur-campur sih. Agak menganga saya tadi ya, karena hilang saya psikolinguistik. Ini agak susah dijelaskan juga gitu ya. Soalnya kayak tadi kepikiran kayak tadi yang tradisional kayak gini terus kayak gimana kok di sungguhan di tengah penjelasan tadi aku mikirnya yang tradisional masuk akal Hmm. juga gitu. Tapi Hmm, ternyata hmm, hmm, hmm. ternyata memang ya itu tadi tidak apa ya tidak apa ya hubungan sound symbolism itu tidak hanya fokus ke hal-hal atau aturan space and time atau ruang dan waktu aja gitu kan. Jadi kayak misal Bubaki kita tadi itu mungkin Hmm. tidak sepenuhnya dipengaruhi sama persepsi kita soal bentuk mulut atau bentuk eh, fonim atau bentuk posisi-posisi fonim ketika kita mengucapkan eh, suara-suara tertentu. Tapi mungkin aja emang apa ya ada sesuatu yang lebih dalam lagi di situ gitu loh. Kayak misal gini, kita mengasosiasikan fonim yang tebal dengan hal-hal yang saya bentar gimana ya agak hilang nih contohnya gini deh. eh ada beberapa in some instances itu koneksi atau koneksi antara dua hal atau sensori yang berbeda itu tidak sesuai dengan apa ya kayak tidak sesuai dengan anggapan tradisional itu gitu loh. Istilahnya. Menarik ya. Itu teman-teman asosiasi mungkin untuk teman-teman yang masih belum ini ungu dengan istilah itu ya. Kalau di linguistik kita tuh bilang asosiasi itu menautkan sesuatu dengan barang atau tertentu ya gitu ya, Sister ya. Bahasa Benar. gampangnya. Ini agak tricky juga sih Jadi, ya untuk ngebedain tadi yang tradisional sama modern. mm, Apalagi mm, kita setelah ini mm. ngebahas tentang onomatopoeia nih, yang apa literally ngedapetinnya dari alam, alias yang berhubungan dengan eh, Iya. ruang dan waktu gitu kan. Ya itu tadi proses yang tadi kamu jelaskan dari bagian otak itu ya ini yang nanti akan terjadi dalam proses onomatopoeia kan. Cuman itu Bener, kita tuh ngerasanya kayak biasa aja gitu loh sebenarnya kalau kita nggak kulik lebih dalam lagi karena itu secara otomatis kan ya otak kita tuh langsung tek, 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 gitu. Padahal kalau dijelajahi lebih dalam lagi tadi kan ada bagian apa otak yang kamu jelaskan tadi angular apa? angular Yes, sama iya kayak. fusiform Hmm. gyrus. Kita juga belajar tentang otak. Kemarin kan adikku juga kan dia anak daerah dia bilang ngapain kamu belajar tentang lisan, lidah lah dan sebagainya. Loh, kan itu emang fonologi kita ngomong butuh itu ya alat ucap ya. Nah di otak juga itu adalah bagian penting dalam berbahasa proses berbahasa manusia. Oke langsung lanjut aja ya berarti kita ya. Oke, Atau ada tanggapan lagi mungkin? Mungkin dari oh, dari Rahmat ada tanggapan lagi Kak Rahmat. sebelum pindah ke materi sambil aku share screen ya. Silahkan silahkan. Oke, jadi aku mau nambahi terkait simbolisasi bunyi ya. Bahasa Indonesia namanya simbolisasi bunyi ya. Jadi Iya, kalau iya. yang udah pernah aku baca, di simbolisasi bunyi itu ada empat empat kelompok. Ada yang badani, kemudian ada yang sintesis, ada yang konvensional, sama yang apa ya? Yang ini apa ya lupa aku. Pokoknya itulah ya. Nah, ini salah satu contoh yang konvensional. Di sini ada fonem yang di chat ya, di chat kolom chat. Ada fonem stem ang dan juga fonem stem yang am. Yang ang contohnya ada benderang, siang, kemudian cemerlang. Dia terletak di akhir. Kemudian yang am juga terletak di akhir, contohnya kelam, hitam, padam, suram, dan kusam. Nah, kalau kita lihat apa makna atau simbol
di balik kata-kata ini menurut kalian apa? Yang fonem stem yang ang dulu deh. Menurut kalian apa? Ini ya maknanya. Ang itu lebih kayak yang cerah-cerah gitu ya, kayak yang terang gitu, kayak beneran siang cemerlang. Terus am itu yang eh, padam-padam, padam-padam, yang gelap-gelap gitu, dark. Terus Ya, dan mungkin Dark itu enggak mode. sih, kalau ang itu kan, kalau kita ngomongin dari sudut pandang fonologi gitu ya, ang itu, ketika kita ngomong ang itu, mulut kita nggak sepenuhnya tertutup gitu, kayak jadi seolah-olah masih ada harapan yang bisa masuk, seperti ya, cahaya dari matahari pagi. Sedangkan kalau am itu literally kayak langsung celup gitu, langsung am, langsung nutup gitu kan, kayak Diana, kayak gimana Diana? kayak Ya, curtain, iya. kayak selambu di teater yang tertutup ketika eh, penampilannya udah selesai gitu. Ya, Diana ada pendapat lain nggak? Jadi itu udah dijelaskan tuh kurang lebih itu kayak gitu tuh. Ya, jadi makna di balik fonem stem yang ang itu terang. Jadi maknanya secara kontekstual itu orang itu bisa melihat, ya, maknanya. Itu yang fonem stem yang ang. Kemudian kalau yang am itu gelap, ya gelap karena dia m itu kan bilabial tertutup ya. Jadi jadi maknanya itu gelap dan kalau kontekstualnya adalah orang itu tidak bisa melihat bla 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 gitu. Jadi ini bukan cocok logi atau gimana, tapi ini murni bagaimana bunyi itu mempengaruhi persepsi. Benderang, siang, cemerlang itu terkait dengan sesuatu yang terang. Kalau kelam, hitam, padam, suram, kusam itu terkait dengan sesuatu yang gelap seperti itu. Itu Itu yang bisa masuk aku ini nggak sih tambahin. bab keselarasan makna itu nggak sih? Ya nggak sih keselarasan makna. Iya, Ya, benar. Iya, keselarasan makna itu. Keselarasan makna dengan fonem yang kita ucapkan. Itu aku kemarin ya hampir mirip saya Ibu Jini kemarin, Sister. mm, aku baru kepikiran sih, kayak yang ini, yang tadi kan kayak ada yang teori tradisional sama yang lebih apa, modern gitu ya, tentang apa yang mempengaruhi atau apa, kayak faktor ruang dan waktu tadi loh. Itu mungkin maksudnya gini kali ya. eh yang dimaksud sama temuannya Spence tadi, yang Charles Spence, yang bahwa asosiasi itu tidak dipengaruhi sama ruang dan waktu, itu lebih ke karena asosiasi itu dipengaruhi sama persepsi kita terhadap konteks gitu ya, kayak yang benderang, siang, cemerlang gitu ya. Ini emang kita agak apa ya, berhubungan sama persepsi kita sama ruang dan waktu gitu. Kayak yang terang-terang, benderang, siang, cemerlang. Tapi secara nggak langsung kita mengasosiasikan, gimana ya ngomongnya? Kayak ketika aku ngejelasin tadi loh. Aku ngejelasin ang itu terbuka terus seperti eh, cahaya yang dari pagi hari yang masuk memberikan harapan gitu kan. Sedangkan am itu benar-benar tertutup, kayak kayak selambu yang menutup ketika cerita di sebuah pementasan itu berakhir gitu kan. Aku mengasosiasikan suara dengan metafor yang sepenuhnya mungkin nggak nggak berhubungan. Itu kan eh, apa ya, istilahnya kontekstual gitu kan. Asosiasi itu kayak tidak terikat sama ruang dan waktu gitu kan. Paham gak sih? Kayak, Ini. jadi apa, Mhm. kita tidak selalu mengasosiasikan, kayak misal kalau di onomatopeia itu mungkin terikat ruang dan waktu, tapi eh, ternyata di ketika ngomongin keselarasan bunyi itu, it goes beyond space and time, tapi lebih ke abstraksinya, bagaimana kita eh, merasakan kayak vibe dari kata-kata tertentu atau fonem-fonem tertentu, suara-suara tertentu gitu. Jadi buat Mhm, tadi yang mhm. yang belum jelas soal perbedaan yang teori tradisional sama yang baru tadi, kayak gitu ya guys.
Keren-keren. Itu masuk gak sih kemarin aku kirim ke kamu yang Imagine itu loh, Iya, Zar? Yang hak sama itu kan gitu juga. Oh, aku belum nyampein ke Rahmat juga ya. Jadi kemarin tuh aku iseng aja nemu gitu kan. Ada salah satu linguis Arab luar biasa. Jadi setelah zamannya Khalil bin Ahmad Al-Faridi, mungkin nanti juga bisa jadi kontennya bahas-bahasa beliaunya. Jadi namanya Ibnu Jinni, dia linguis, dia di dalam satu kitabnya itu dia bilang kan, dia itu memang salah satu pengusung ide pendukung dari asal muasal bahasa itu berasal dari televisi yang onomatopoeia. Dia sepakat kayak gitu. Jadi asal muasal bahasa itu bermula dari proses di mana manusia itu menirukan apa namanya menirukan suara alam gitu. Hal itu salah satu argumentasi beliau itu karena ketika kita kecil pun manusia itu dari awal tuh udah nangis, sudah ini kayak gitu-gitu lah. Jadi dia bilang gitu. Terus ada satu bab yaitu keselarasan makna. Dia bilang gitu kan. Ini ada ayat Al-Qur'an ya. Contohnya di Al-Qur'an misalnya kayak naddohotan. Jadi di dalam bahasa Arab ada naddoho sama naddoha. Kalau naddoho dua-duanya tuh maknanya sama sebenarnya, yaitu mengalirkan air. Tapi kalau misalnya naddoha itu airnya lebih tenang. Coba deh ngomong ha itu tenang, tapi kalau nado ho itu kayak nyembur gitu lah. iya. Karena kita ngomong Hmm. ho itu Wah, kayak lebih lebih apa ya, lebih kayak mengumpulkan air terus baru ho baru keluar gitu. Nah jadi kayak gitu itu salah satu bab yang dibahas oleh Ibnu Jinni. Termasuk kemudian kalau dalam bahasa Arab, orang Arab itu punya bahasa yang mereka tuh sering kali kayak gini misalnya. Bentuk ini ya, bentuk formasi formasi morfologinya mereka itu kayak gini. Misalnya kayak ada kata-kata kasaro, itu kan artinya merusak. Tapi kalau misalnya merusak-rusak itu kasaro, sinnya double. Jadi kan kayak kalau itu kan mengulang ya, kasaro gitu. Atau saya kayak kotoa. Kalau kotoa itu kotoa, toknya satu itu berarti memotong. Tapi kalau toknya dua kali, kotoa itu berarti memotong-motong kayak gitu loh. Itu juga salah satu yang menjadi bab kajian dari Ibnu Jini tentang ya proses ini keselarasan makna kan, keselarasan makna, keselarasan antar huruf-huruf itu tadi dengan makna suatu peristiwa yang terjadi. Gitu, menarik ya. itu kayak itu nggak sih kalau di bahasa Jawa, dialek Apa ada? yang Jawa Timuran atau Malangan gitu ya. Kayak ketika kita ngelihat Apa? sesuatu yang bagus banget, itu kita ngomongnya bukan Heeh. bagus banget, tapi bagus, bu besar, wow Nah, gitu itu kan. betul. Betul itu kemarin aku juga baca tuh di bagian onomatope ada yang kayak gitu tuh kayak gitu. Jadi wah gitu loh, Zer. Bukan wah tapi Iya, wah cuantik. Nah, itu aku kemarin baca di salah satu jurnal jurnal orang yang teliti tentang onomatopoeia bahasa Indonesia. Makanya yang kayak di nanti nanti kita bahas di sini tentang di komik-komik misalnya. Nanti kan di komik itu biasanya kan mereka kan kalau nulis kan wah bukan wah gitu, wah gitu kan. hmm. Itu Ya, itu. Wah, lanjut menarik Suser. ya guys ya. Ini enggak kita literally ini sebenarnya kita mulai yang lagi ya. Jadi ini enggak kita bahas di kuliah sebenarnya. Enggak ada kan kita enggak bahas di dalam ini. Tapi alhamdulillah lah ya, lumayan lah ya. Iya kan, kita kan cukup kalau kita di kuliah paling bahasa cuma cukup dari asal-usul bahasa selesai, onomatopoeia selesai gitu doang kan. Ternyata kalau dikulik, alhamdulillah ya, lumayan seru. Oke, langsung kita mulai aja guys ya. Ada pendapat lain lagi? Langsung kita mulai. Mungkin kita langsung masuk Kita aja ke bahas lebih materi dalam. selanjutnya, biar lebih jelas gitu ya. Oke, benar-benar. Ini udah nampak ya slide-nya. Udah. Oke, jadi saya awali dari kamu apa komik kok kamu komik. Jadi kalau teman-teman suka baca webtoon atau misalnya suka baca komik pasti banyak ya kayak gini nih bentukannya pasti kayak gini. Misalnya kayak ada suara pukulan, wow, atau saya suka suara shock dan sebagainya. Ini tadi juga udah dibahas oleh Andi tentang suara. Nah ini adalah salah satu fenomena tentang fenomena yang kita bahas hari ini soal tentang onomatopoeia ini. Jadi yang menarik juga kan kemarin kita udah nulis tuh di poster ya teman-teman gitu. Jadi ternyata suara ayam satu hewan yang sama itu bisa macam-macam suaranya dari penutur bahasa yang berbeda. Ini pernah ya. Jadi aku tuh kemarin pernah main ke rumah temen Arab gitu. Terus kemudian kita kayak guyon gitu ya. Jadi kan guyon gitu. Coba kan kita kan ada beberapa negara ya. Ada temanku dari Thailand, ada aku dari Indonesia, juga ada temanku dari Jordan asli ya, teman Jordan. Terus juga ada apa namanya? Teman dari Malaysia, terus ada teman dari mana lagi ya? Enggak sih, 4 negara doang, 4 negara. Kita 4 negara. Terus kemudian aku bilang kan, guys gitu, ya biar biar nggak garing gitu kan ya guys. Coba kita sebutkan suara ayam dari masing-masing negara. Terus akhirnya pertama dia dari Indonesia gitu kan, kita bilang kukuruyu. Terus Malaysia itu nggak jauh beda sih dari kita. Malaysia itu kalau nggak salah kuku kukuk kalau nggak salah ya, nggak terlalu jauh. Terus kemudian Thailand itu yang kayak aku pasang di story di kemarin tuh jadi i gitu. Terus orang Jordan tuh nggak, orang Jordan tuh
kalau orang Arab tuh bahasa a atau gimana ya, jadi beda gitu. Dan itu bikin kita semua ketawa karena satu hal yang, oh ternyata beda ya, tiap negara itu punya suara masing-masing. Nah ini adalah salah satu contoh daripada onomatope. Ini kalau dalam bahasa Inggris bener ya, bahasa Inggris gitu ya, kok kedut. Gimana bacanya? Ya, Gimana cock-a-doodle-doo. bacanya guys? Cock-a-doodle-doo. Gimana, gimana? Cock-a-doodle-doo. Aduh ribet Malah banget. aneh. Cock-a-doodle-doo. Iya kan? Kok kedut. Kalau ini nih, bahasa ini Spanish nih ada yang bilang nih, kikiriki. Terus bahasa Iki. French nih, kokoriko, nggak tahu bacanya gimana ya. Terus kalau Kukuriko. misalnya bahasa Korea, kokito. Gimana sih? Kukuriko. Kan kalau French R-nya pakai ke kukuriko. Aduh, aduh, aduh. Oh iya, iya ya, mereka kan gitu ya. Akhirnya agak gitu ya. Terus ini bahasa, ya bahasa Jepang gimana sih nih? Kok, kok. Gimana bacanya? Ya kayak gitu, Jepang kan konsisten. Oke, kok. Oh gitu, kok, kok. Eko. Ya itu Tahu lah Portugis guys. cukuruku. Iya, cucu-cucu. Lanjut, Macam-macam ya. lanjut. Bahasa Turki, kukuriku. Kalau bahasa, apa namanya, mana lagi nih? Ya macam-macam lah guys ya. Bahasa Jerman nih, bahasa Jerman. Kikeriki. Oke, terus kemudian kita move ke kucing tuh. Kucing juga, kucing. Pertama kali aku ke Jordan tuh aku kalau lihat anak kecil-kecil sini tuh kan kalau ngomong kucing bukan kalau kita meow meow atau pus pus gitu. Kalau sini tuh gini enggak gitu kan, bahasa bahasa amihnya basah ya, bahasa aslinya tuh kan kitun, tapi orang Mesir tuh manggilnya gito, orang Jordan juga ada namanya gito. Oh jadi goin, nanti kita bahas ya salah satu dialek mereka. Jadi kalau ada basah, ada kitun itu ada mereka ada kucing itu mereka meow meow. Mereka terus juga termasuk ya salah satu yang menarik juga ya yang bikin aku terus juga soal tentang simbol juga termasuk bahasa itu. Jadi gini, pernah nggak kalian dengar orang Arab itu atau pernah nggak lewat di TL kalian orang Arab tuh kalau ngomong tidak itu gitu. Ini yang bikin salah paham ya. Jadi mereka tuh kalau bilang enggak itu gitu. Nah kalau di kita itu artinya apa? Kan kayak ini ya, kayak zalan zalan tuh kayak mangkel gitu kan, kayak kesel gitu kan, ya nggak sih? Mana gitu tuh apa guys? Kesel kan, kayak Iya, iya. males aku kan kayak gitu. Misalnya kita disuruh ya, disuruh sama orang, males aku kayak gini nih, udah sampai gitu-gitu ya. Jadi awal aku datang ke Jordan itu waktu dosenku, bukan dosenku sih, ada temanku orang Arab ya. Jadi dia bilang gini kan, ini gimana, misalnya kan aku tanya apa ya, tanya misalkan Wen maktabah ada saya ini mau tanya apa sesuatu gitu, terus dia bilang gini, hah aku lagi aku salah apa, aku salah apa. Jadi gitu ya guys, jadi tiap 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 apa tiap tiap bangsa tuh punya punya ininya masing-masing. Nah ini termasuk suara suara apa namanya, suara kucing itu ternyata beda-beda. Nih misalnya nih juga suara apa namanya, suara babi juga ya. Babi juga beda. Terus suara anjing. Anjing tuh kalau di Inggris woof woof nggak sih kan di itu di webtoon kan kayak gitu. Terus kalau di Indonesia guguk. Terus kalau misalnya di mana nih Malaysia wuh wuh. Terus kalau di Filipina au au. Kalau di mana nih Thailand hong hong. Macam-macam ya. Jadi ini adalah beraneka ragam suara suara hewan. Satu hewan yang sama tapi bisa menghasilkan banyak suara. Ini kita bahas ya guys ya. Jadi ini masuk ke dalam, kalau di dalam linguistik kita bahasnya di bagian onomatope. Sebagaimana tadi udah kita sebutkan bahwa ini onomatope itu apa? Onomatope itu datang dari istilahnya bahasa Yunani kuno yang artinya tuh adalah membuat kata berdasarkan bunyi yang menyerupai suara aslinya. Jadi misalnya kayak kita lihat misalnya nih kayak kata meong gitu kan. Kenapa kita bilang itu mengeong? Ya karena suaranya mengeong, meong-meong kayak gitu. Terus kemudian misalnya kita bikin kata-kata TikTok ya, TikTok. TikTok ini untuk kemudian suara jam atau misalnya kayak berkokok. Kenapa dikatakan berkokok ya? Karena kokok-kokok kayak gitu. Makanya kita bilangnya berkokok. Atau misalnya kayak suara berdecit tadi udah disebutkan juga sama Nini Sister atau berderu dan lain sebagainya gitu-gitu itu kan jadi dari suara yang terjadi terus kemudian kita bikin kata-katanya dari suara aslinya itu kemudian kita linguistikkan, kita tuliskan itu kayak gitu. Nah, semua bahasa di dunia itu pasti punya kosakata onomatope. Misalnya kayak dalam bahasa Indonesia kita kalau kesakitan, uh, kalau dalam bahasa Arab gitu. Jadi temanku tuh kayak misalnya aku bilang, ini aku tadi capek nih ini, temanku bilang, gitu. Kalau kita kan, gitu ya. Jadi macam-macam tiap bahasa punya onomatope masing-masing. Terus kemudian onomatope itu ditegaskan sebagai pengecualian terhadap hal-hal yang sifatnya arbitrer gitu. Jadi kan bahasa tadi juga udah dibahas sama kamu ya, Sister, ya. Jadi ada bahasa sifatnya arbitrer. Onomatope ini yang salah satu yang memang diambil langsung dari alam. Jadi dia nggak masuk ke dalam arbitrer. Terus
penciptaan kata-kata ini itu memang tetap ya, dimanapun bahasa itu harus melalui proses mufakat bersama. Kalau kata Ibnu Jini kan gini, tadi juga balik dari yang slide awal yang dijelaskan sama Ryan Sister. Jadi bunyi bahasa itu adalah bunyi. Jadi kalau Ibnu Jini itu punya definisi bahasa yang kompleks ya menurutku ya. Jadi mencakup semuanya. Dia bilang al aswatu yu'abbiru biha kullu qaumin an atrodim. Jadi apa itu disebut sebagai bahasa al-lugah yaitu al aswat bunyi yu'abbir. Ada beberapa aspek ya. Pertama, harus al aswat, harus suara. Jadi kemudian suara ini nggak suara biasa aja tapi yu'abbir. Yu'abbir itu berarti mengungkapkan sesuatu di mana itu kulu kaumin yang disepakati oleh semua orang an agrodihim dan itu bertujuan untuk mengungkapkan apa yang ingin dia ungkapkan ya itu ada tujuannya jadi bunyi ini tuh nggak bukan kalau bahasa ya kembali kepada definisi bahasa jadi bukan hanya sekedar kayak bunyi doang kayak misalnya orang ngorok itu apakah dikatakan itu bahasa bukan tapi emang ada tujuannya ada sesuatu yang mau dicapai itu namanya bahasa kita refresh bentar tentang bahasa jadi ini sangat berkaitan erat kalau di Arab itu linguis yang paling banyak membahas ini itu adalah Ibnu Jini. Terus kemudian gini ya teman-teman, jadi apa itu yang disebut sebagai onomatope ini gambarnya kayak gini. Misalnya ini ada apa namanya lebah ya, ini ada lebah. Terus kemudian tiruan bunyinya ini kalau untuk orang Inggris itu dia pakai dalam bahasa Inggris tuh bus gitu. Bener gak? Bener guys? Bener gak guys? Kalian gitu gak? Ini ya, yang belajar bahasa Inggris. Tapi kalau orang Indonesia itu ngungung. Nah, kata bentukannya jadinya berdengung. Terus kalau dalam bahasa Inggris, bus ini. Nah, ini ya. Ini ada dua bahasa ini. Nah, apa yang disebut sebagai onomatope? Ya, kata yang berada dalam kolom kata bentukan ini. Jadi, ini yang disebut sebagai onomatope, di mana ini proses kemudian mendengarkan suara dari alam, kemudian dibentuk menjadi suatu kata. Gitu. Gitu ya, guys. Nah, gimana proses terjadi onomatope itu tadi udah cukup dijelaskan tentang Andini secara bagaimana proses kognitif di dalam otak kita. Nah, kalau onomatope sendiri misalnya gini, ini sumbernya, ini satu hewannya, lebah ini. Kita gambarkan sebagaimana misalnya kita orang Indonesia ya, kita orang Indonesia. Terus misalnya ini ada lebah, maka bunyi alam, bunyi lebah ini akan didengarkan oleh telinga kita, automatically ya, indera pendengar kita adalah telinga. Terus selanjutnya ada proses kognitif ya, masuk dikirim ke dalam otak kita, terjadi proses kognitif yang nanti akan dibahas dalam linguistik, ada kajian apa sih, psikolinguistik ya. Nah itu kemudian selanjutnya dari dalam otak ini, nanti otak ini akan mencocokkan dengan bunyi-bunyi fonem yang ada dalam bahasa kita, gitu. Dan setiap bahasa itu pasti punya fonem-fonem yang berbeda-beda, nggak bisa dikatakan apa ya sama persis gitu. Jadi inilah yang kemudian akhirnya proses di mana menyambungkan dari otak nanti menyambungkan dengan fonem yang sama. Makanya orang Inggris keluarnya bes 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 gitu ya kalau denger lebah. Sementara orang Indonesia itu denger yang karena kalau di dalam apa di dalam ngung gitu ya. Kalau orang Arab pasti nggak ngung guys. Suara nahel itu kalau nggak salah bukan ngung karena orang Arab nggak bisa ngomong ngung. Jadi itu salah satu contoh ya di mana memang tiap bahasa punya punya apa namanya punya fonem masing-masing itu yang menyebabkan onomatope ya satu hewan yang sama itu tapi bisa menghasilkan suara yang macam-macam atau juga ada juga satu suara yang satu hewan yang sama suaranya hampir mirip-mirip itu berarti cocok di dalam fonem mereka masing-masing. Nah onomatope tiap bahasa berbeda karena setiap bahasa tuh punya bunyi-bunyi atau fonem yang berbeda jadi ketika orang tuh meniru dari suara alam misalnya suara hewan atau suara benda mereka tuh hanya bisa memakai bunyi-bunyi ya yang ada dalam bahasa mereka. Juga kita juga tahu bahwa setiap orang tuh kan pasti mendengar dan juga menafsirkan suara itu juga masing-masing itu berbeda tergantung budaya dan juga kebiasaan kita masing-masing. Tadi ya seperti yang saya sebutkan, misalnya dalam bahasa Inggris mereka cenderung mengatakan suara lebah itu bes dan lain sebagainya, sementara di Indonesia kita pakai mereka cenderung pakai berdesis ya kalau misalnya orang orang Inggris ya pakai bahasa Inggris, tapi kalau misalnya di Indonesia kita pakainya gitu ya. Jadi mirip sih sebenarnya suara lebah kan kayak gitu ya. Nah, selanjutnya guys, kita langsung masuk ke dalam fungsi onomatope. Fungsi onomatope itu apa kan kalau kita lihat di dalam komik-komik gitu kan, lebih banyak di komik-komik atau misalnya menariknya di iklan ya. Di iklan atau acara-acara TV anak-anak itu kan lebih banyak pakai onomatope ya. Itu fungsinya tuh gini, jadi pertama membuat tulisan tuh rasa lebih hidup ya. Dengan akhirnya kemudian kita bisa menggambarkan suasana yang terjadi. Saya kan kayak ini ya, ada orang jatuh gini kan, terus kemudian brak kan kayak gitu kan jadi lebih lebih bisa kebayang ya kan kan sebenarnya kejadian yang asli itu kan baru bisa kita kan gini ya tulisan itu adalah bagian dari refleksi yang terjadi gitu. Nah supaya itu memudahkan kita untuk memvisualisasi bayangan kita tuh agar lebih mudah ya membantu visualisasi lebih tepatnya visualisasi bunyi ya itu
tentu kita membutuhkan onomatope ini jadi lebih menarik gitu. Prak, atau misalnya pau, seperti gitu-gitu. Nah, itu juga makanya ada salah satu orang apa peneliti, aku lupa namanya siapa ya, aku baca tuh. Jadi dia bilang bahwa onomatope ini fungsinya tuh lebih ke estetika bahasa. Jadi fungsinya tuh adalah estetik bahasa, keindahan bunyi. Makanya dia dipakai untuk ya tadi dalam puisi-puisi atau misalkan lagu anak-anak, komik dan iklan. Teman-teman cek aja di Google Scholar ya, cek di Google Scholar. Mostly kebanyakan penelitian onomatope itu objeknya adalah buku cerita anak atau lagu anak atau misalnya kayak komik gitu, komik dan lain sebagainya itu yang diteliti biasanya itu. Terus kemudian ini ya untuk membuat pesan tuh lebih berkesan karena onomatope membantu pembaca itu untuk mendengar apa yang mereka bayangkan. Ya bener lah hampir sama lah ini fungsi itu juga lah ya. Terus kemudian supaya membuat situasi itu terasa lebih nyata, supaya pembaca tuh bisa membayangkan suara dan gambar dalam cerita secara bersamaan. Ya itu tentu akan ini ya akan lebih mudah lah. Misalnya ada tulisan kayak gitu-gitu, dan misalnya kayak ada apa ya kayak kita baca komik lah, kayak kita baca webtoon itulah ya, itu kan lebih tervisualisasi dengan sempurna ketika ada tulisan-tulisan kayak gitu-gitunya atau misalnya kayak dan lain sebagainya gitu-gitu loh, itu kan lebih hidup ya jadinya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke dalam salah satu pembahasan yang menarik juga. Tadi kan kita udah bahas bahwa ternyata suara itu sangat berkaitan ya dengan apa namanya tiap bahasa punya fonema masing-masing dan ternyata tiap orang tuh juga ini punya tatanan bahasa masing-masing dan salah satu yang menarik ini ada kemarin juga di ini ya di Sister Andin Sister nih itu dia bilang cerita tentang acoustic adaptation hypothesis. Jadi ini ada salah satu penelitian di mana penelitian ini mencoba untuk meneliti tentang apa hubungan hubungan apa namanya hubungan hubungan makhluk hidup itu dengan bahasanya makhluk hidup ya itu dengan lingkungannya. Nah, peneliti ini itu dia pakai ya dia pakai bird dulu ya. Jadi pakai pakai burung terus kemudian dicoba burung ini gitu disesuaikan bagaimana kemudian burung ini tuh berkomunikasi bahasanya burung itu ternyata setiap burung itu yang tinggal di tempat yang berbeda itu dia punya ini ya punya apa namanya punya cara komunikasi yang menarik gitu. Nah ini kalau disambungkan dengan manusia jadi nih ya penelitian tentang acoustic adaptation ini awalnya berasal dari studi pada burung. Peneliti itu menemukan bahwa burung-burung di berbagai macam habitat tuh mereka ternyata menghasilkan suara dengan karakteristik yang berbeda. Misalnya kayak burung yang tinggalnya di daerah yang cenderung terbuka itu beda dengan burung yang tinggalnya di tempat yang banyak lebat sekali ya, lebat sekali pohon-pohonan dan sebagainya ternyata beda. Nah, misalnya gini ya. Nah, ini burung hidup di hutan lebat cenderung menghasilkan suara dengan frekuensi yang rendah supaya suara tersebut tuh bisa menembus vegetasi yang padat dan terdengar lebih jauh. Terus jadi menyesuaikan frekuensi, juga menyesuaikan amplitudo gitu ya. Ini kalau dikaji lebih dalam lagi ajib ini kita bisa nyambung ke fisika guys. Nah burung yang hidup di daerah terbuka itu lebih cenderung menghasilkan suara dengan frekuensi tinggi karena suara tersebut lebih mudah didengar di ruangan terbuka. Ini apakah kemudian terbatas pada burung aja? Kemudian aku baca tadi ya di jurnal ternyata juga bisa masuk ke dalam kalau diterapkan ke dalam manusia itu konsep ini bisa untuk kemudian kita tahu. Jadi dialek itu ternyata juga dipengaruhi oleh bagaimana manusia itu hidup gitu. Misalnya kayak manusia yang tinggal di pegunungan tentu beda dengan manusia yang tinggal di pesisir atau hutan. Dari cara mereka bicara, terus dari cara mungkin nanti teman-teman ya nanti di akhir bisa menambahkan ya guys fakta-fakta terkait dengan bagaimana korelasi korelasi antara kondisi geografis dengan manusia itu berbahasa. Kalau di dalam bahasa Arab kemarin habis cari tahu ini ya, kan aku akhirnya cari tahu apakah di negara Arab tuh maksudnya para linguis Arab itu sudah mengkaji terkait dengan ini. Itu kayaknya masih minim ya atau aku belum lebih lanjut lagi cari ya. Emang aku lihat masih belum banyak mengkaji tentang ini atau belum ada malah ya kalau aku kemarin cari-cari. Cuman mereka itu sudah mulai mengkaji tentang ini. Mungkin teman-teman ada dengar ini nih. Kalau dalam bahasa Arab tuh lisaniyatul jugrafiyah. Jadi linguistik geografi. Jadi bukan bukan dialektologi guys. Jadi maksudnya akan ada dialektologi ya. Dialektologi itu biasanya dibahas tentang lahjah-lahjah. Lahjah itu dialek-dialek. Terus kemudian nanti ada beberapa faktor-faktor yang mengaruhi kenapa manusia itu dialeknya beda-beda. Tapi ini ada kajian lagi namanya lisaniyatul jugrafiyah. Jadi geografi linguistik. Itu kalian udah dengar belum? Mungkin dan ini sister atau Rahmat ada yang pernah dulu? Iya, iya. Tahun lalu Udah sih pernah kan dengar kita belum? kita udah pernah ngebahas ini juga dulu. Hmm, hmm. Terus yang waktu itu kamu udah sempat bilang Gimana? tahun lalu kita sempat nyebut ini. Lupa berarti aku. Iya, kita kan sempat ngebahas apa
yang sebenarnya berhubungan sama yang sound tadi sih. Terus kita nyambung ke Hmm. AAH atau ke apa acoustic adaptation Ya ya. hypothesis. Oh, Terus oh, ngebahas oh. kenapa kok bahasa itu suaranya kayak beda-beda gitu. Kayak apa yang Hmm. mempengaruhi what apa kayak what influences the sound of languages gitu kan. Misal kenapa orang-orang di negara-negara tropis itu ngomongnya lebih apa kayak vowel-vowelnya atau Ada dijelaskan ada yang fonem-fonemnya enggak gitu. itu lebih lebih ringan lebih itu kayak gitu kan. Iya iya. Cuma itu aku maksudnya baru kemarin sih nemu ternyata maksudnya ada kajian itu, maksudnya ada kajian linguistik geografik itu tadi loh yang lisaniyat jugrufiah, maksudnya secara ilmu gitu loh. Itu aku baru ini karena selama aku waktu belajar ya itu biasanya dia perkaitan antara dialek dengan geografi itu hanya sekedar kayak masuk di dalam kajian dialektologi ya, masuk ke dalam kajian dialektologi, tapi kayak Hmm. nggak terlalu mendalam ya. Jadi cuman kayak disebutkan apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan dialek gitu. Satu pertama misalnya karena faktor politik ya. Waktu itu kita bahas gak sih ya kan faktor Iya, politik di mana terjadi perbedaan itu faktor politik mempengaruhi atau kena atau menang kalahnya suatu bahasa mempengaruhi. Kemudian yang kedua ada geografis, kondisi geografis itu mempengaruhi juga. Kemudian yang ketiga kondisi budaya itu juga mempengaruhi ya kan. Tapi kayak aku baru tahu ternyata tuh ada kajian itu dan itu udah dari barat ternyata. Jadi orang Arab ya sedikit sih ini aku kemarin baca. Itu gitu. Kalian udah sempat ini udah baca yang lisaniatul geografia. Tadi aku bilang linguistik geografis. Ya gitu-gitu. Namanya gitu aja linguistik geografik. Ya gitu-gitu geografi. iya. Ya yang berhubungan dengan AAH ini sih kalau aku kemarin. Soalnya kalau Iya itu kamu baca itu. kalau ada Hmm. cabang kajiannya sendiri Hmm. kan ya emang udah jelas gitu kan. Maksudnya itu kayak kalau kita mengkaji tentang linguistik geographics itu kan kita bisa apa ya kayak mengungkap benar-benar mengungkap secara lebih konkret gitu kan kayak gimana asal usulnya bahasa gitu Hmm. Hmm. secara lebih detail. Hmm. Iya, karena kalau kita bahas dialektologi, tentu itu hanya sebagai apa ya, sampingan. Dalam katanya kayak faktor aja gitu. Tapi Mm-mm. lebih kalau aku udah pernah belajar dialektologi ya, di Jordan ini di Yarmouk nggak ada mata kuliah itu sayangnya, padahal langsung dengan orang Arabnya. Cuman ketika aku belajar itu di S1, itu lebih ke kayak perbedaan masing-masing dialek, literally kayak misalnya contohnya kalau dalam bahasa Arab itu kan perbedaan dialeknya ini banget ya, misalnya kayak dalam bahasa Fusat tadi aku bilang kitun, kof kitun, nanti terus kemudian orang Mesir bilangnya gitun, kof jadi goyin, terus misalnya orang Jordan bilangnya apa, jadi lebih ke itunya perbedaannya, tapi tidak membahas lebih dalam lagi tentang kondisi geografis kan karena kalau dibahas lebih dalam tadi ada ilmu berdiri sendiri lagi bener sebenarnya maksudnya ini kalau AHA ini di dalam lebih dalam lagi asik ya maksudnya kan jadi kita bisa tahu tadi bisa nyambung ke frekuensi itu terus ke apa namanya lingkungan juga gitu-gitu kan mantap mantap mungkin nanti kapan-kapan kita bisa mengkaji dalam lagi guys itu selanjutnya ya ada tambahan lagi nggak dari sini ada yang mau nambahin Lanjut dulu deh. lanjut dulu aja ya nanti baru kita apa kita pancing diskusi tentang fenomena-fenomena ini kan yang menarik fenomena dialek-dialeknya. Nah, di sini contohnya misalnya di daerah nada rendah di hutan lebat, misalnya bahasa di hutan tropis, misalnya Amazon, Papua itu mereka pakai nada yang rendah dan sedikit konsonan itu maksudnya konsonan yang keras tuh sedikit. Karena mereka memang tinggalnya di daerah hutan yang lebat. Terus kemudian di sini karena suara rendah itu cenderung lebih mudah untuk menembus pepohonan. Nah, jadi kan ini benar-benar ini ya menyesuaikan ya ternyata bahasa itu menyesuaikan bagaimana kondisi geografis orang tadi yang dikatakan apa sesuai dengan hipotesis tadi. Terus kemudian apa namanya nada tinggi di daerah terbuka misalnya kayak di daerah padang rumput atau gurun nih itu mereka biasanya pakai nada tinggi. Nah nanti kalau di Arab nanti aku kasih contohnya ya. Terus bunyi letupan, cut, kayak gitu-gitu kan karena kan apa ya mereka butuh tenaga untuk sampai kepada tempat yang jauh dia butuh keras. Nah, karena suara tidak banyak terhalang juga. Terus kemudian, ya contohnya ada bahasa apa ini, Khoisan di Afrika Selatan. Terus juga ada bahasa nada di iklim yang lembab. Misalnya kayak bahasa Mandarin, itu banyak ditemukan daerah panas dan juga lembab. Terus kemudian dialek pegunungan juga versus dataran rendah. Ini yang paling relate ya. Misalnya kayak dialek pegunungan itu cenderung lebih
nyaring atau tinggi untuk mengatasi pantulan suara di lembah. Ini kalau misalnya nanti kita lari ke dalam bahasa Arab aja, gampangannya gini, sebenarnya dialek Arab tuh macam-macam ya. Ini kita kembali kepada dialek Arab pada masa sebelum Islam aja, misalnya kayak nanti akan hampir sama lah kayak sekarang. Nah, dialek Arab itu dulu yang paling terkenal ada dua. Jadi dialek Bani Tamim namanya, sama yang kedua dialek Hijaz. Jadi orang Arab itu kalau secara sosial sebelum datangnya Islam kehidupan mereka tuh terbagi menjadi dua. Ya pada hakikatnya juga semuanya semuanya kayak gitu sih. Jadi yang pertama ada yang disebut sebagai orang Arab Badui. Jadi pernah dengar nggak guys tentang Badui? Terus yang kedua ada orang Arab disebut sebagai orang Arab Madani atau Hadori. Ini bahasa Arabnya kayak gitu. Nah, orang Arab Badui itu adalah orang-orang Arab yang tinggalnya di daerah kayak orang desa gitu loh. Jadi orang desa atau orang-orang yang masih tinggal di gurun. Apa yang membedakan antara orang Arab Badui dan orang Arab Madani? Orang Arab Badui namanya mereka itu adalah orang-orang yang tinggal di gurun-gurun gitu. Kalau pengen tahu gimana waktu itu, kemarin udah aku ini gak sih sempat aku kasih gambarnya guys ya. Sudah sama saya kasih gambarnya gimana mereka tinggal di tenda, baitu syiar gitu. Ya udah. Literally kehidupan mereka tuh Kalau hanya kalau ada yang penasaran gimana tentang apa seputar iklan Arab Badui tipis-tipis. bisa cek di YouTube kita bahas bahasa yang diupload minggu lalu. 2 minggu yang lalu sih ya. Tipis-tipis ya. Iklan tipis-tipis iya guys, gitu. Iya. Jadi Jangan kayak jangan gitu lah dijelasin kurang lebih. panjang-panjang sih, Sir, biar mereka langsung ke nonton ke YouTube kita aja. Oh iya. Tausik aja nanti. Tausik dikasih apa footnotes. Nonton. Jadi literally mereka tuh hidupnya di alam. Ya kurang lebih kayak di gambaran ini ya. Jadi mereka tinggal di tenda. Kemudian mereka juga apa namanya makan dan minum tuh. Jadi kan orang Arab tuh kan memang mereka kebanyakan gurun pasir ya. Sehingga mereka tuh memperebutkan mata air. Ini aku juga udah pernah bahas sama Nin Sister mungkin di awal-awal bahas-bahasa. Jadi mereka memang hidupnya bersuku-suku itu tujuannya memang untuk mempertahankan ini ya, mempertahankan diri mereka untuk memperebutkan mata air. Nah, mereka memang sifatnya apa orang Baduy itu? Tinggalnya tuh selalu berpindah-pindah. Makanya rumah mereka pakai tenda. Ya kalau rumahnya bangun ya capek dong. Kalau rumahnya dibangun sungguh kan ya capek. Makanya mereka karena mereka tuh nomaden, maka mereka tempat tinggalnya di tenda-tenda kayak gini. Nah, mereka tinggal di gurun sahara kayak gitu. Mereka itu cenderung menggunakan suara yang sifatnya keras, jelas, dan letupan gitu. Misalnya kayak kalau dalam bahasa Arab itu gini-gini, kasih kata dulu ya. Misalnya, bentar, kata apa ya? Misalnya. Nah, misalnya kalau di daerah apa yang orang-orang dialek Badui itu mereka biasanya tinggal di daerah Najd atau daerah Gurun Sinai. Pengucapan konsonan yang mereka lakukan tuh tegas. Tegas tuh berarti maksudnya jelas. Misalnya kayak ngucapin kata-kata kof gitu ya. Kolamun misalnya. Atau misalnya segala hal yang ada kofnya tuh mereka jelas. Kolamun. Ya bayangin aja orang di Gurun Sahara kalau ngomongnya kalamun. Ya nggak denger ya diajak ngomong di sebelah sana apa kan gitu ya kan bayangin aja kita di tengah-tengah gurun gitu kemarin aku kan udah pernah ke Petra ya kalau pengen kalau belum tahu bukan Petra. Itu tuh apa namanya Wadiram tuh daerah literally di Jordan tuh gurun pol. Jordan tuh kan negara 4 musim di mana mereka punya ijo-ijoan juga punya, mereka punya gurun juga punya, ada yang nggak punya air terjun aja mereka, laut juga nggak punya air makanya minta Israel. Nah, habis itu jadi contohnya misalnya kayak di apa namanya di itu ya di Wadi Ram bilang. Jadi itu benar-benar kayak literally kayak Mars gitu ya, bagus banget. Deh. Kalau misalnya ngomongnya tuh pelan ya tentu temennya nggak denger. Dia cuma Dia harus kayak gitu. Misalnya ngegas kita gitu ngomong ya. iya, misalnya bayangkan aja kolamun aja atau rojulun ya misalnya rojulun gitu misalnya rojulun. Terus dia bilangnya rojulun. Rojul tadi laki-laki, orang Arab kan bisa gini, ya rojul gitu kan, wah laki-laki, misalnya temanmu di sebelah sono, terus kamu bilangnya kayak gini, misalnya kita bilangnya gini, rojulun, ya nggak denger, apa, kamu ngomong apa, kan masih gitu, jadi butuh tenaga yang ini, makanya orang-orang di daerah Baduy itu, yang Najd dan lain sebagainya itu, mereka konsonannya, maksud mereka tuh kayak, kan dalam bahasa Arab tuh harokat itu termasuk ini ya, a i w o nya, gini-gini gampangannya, untuk teman-teman yang belum paham lingus ya, jadi huruf vokalnya bahasa Arab itu a i w o nya a i w o ya itu kalau dalam bahasa Indonesia a i w o kalau dalam bahasa Arab itu harokat itu aja jadi kalau dalam bahasa Arab jadinya nggak kayak gini nih kalau manggil orang pasti rojulun pasti gitu kan jelas kan kayak yang rojulun kan gitu. Nah itu jadi bahasa mereka tuh cenderung lebih keras jelas dan juga sifatnya letupan kok gitu jadi kok letupan tuh maksudnya infijar tuh kayak gitu loh kayak gimana ya nah itulah itu tuh kalau dalam bahasa Arab gitu infijar. Nah, itu lebih jelas. Nah, ini tentu berbanding terbalik dengan orang Arab yang tinggalnya di daerah Madani atau Madani itu daerah perkotaan. Nah, daerah perkotaan atau Hijazi, nyebutnya kita Hijazi, Mekah Madinah. Jadi Hijaz itu artinya dalam Mekah Madinah, daerah Mekah Madinah di mana Rasulullah SAW kita
diutus jenderal di situ. Makanya kalau teman-teman lihat film Umar, itu kan orang-orang Mekah itu kan di situ digambarkan pada zaman Rasul udah punya rumah bangunan kan. Mereka kan udah rumahnya udah dibangun gini, terus mereka sifatnya menetap, tidak tidak seperti orang Baduy yang nomaden, tapi mereka literally menetap. Mereka udah bisa ziroah ya. Ziroah tuh maksudnya udah bisa menanam, udah tahu teknologi yang kayak gitu-gitu lah ibaratnya dibandingkan orang Baduy yang literally orang Baduy itu hidupnya mereka mengandalkan unta sama domba gitu. Jadi mereka makan dari unta itu, terus mereka juga minum dari susu unta itu, mereka cari mata air literally di alam banget gitu. Jadi makanya bahasa Arab tuh paling murni di mana? Bahasa bahasa orang Baduy. Gitu kan makanya zaman dulu ketika Al-Qur'an ketika ada kata-kata yang nggak bisa dipahami gitu ketika Rasulullah udah meninggal mereka biasanya orang Arab tuh akan berlari mencari orang-orang Baduy yang dimana bahasa itu masih murni karena kalau orang-orang di perkotaan kan mereka udah mulai tercampur ya. Nah, di Hijazi atau Mekah Madinah yang mereka itu sifatnya menetap, orang-orang udah modern, orang-orang yang hidup tinggal di kota, maka dialek mereka tuh cenderung lebih mudah diucapkan. Ini contoh misalnya ya, di dalam Al-Quran ada ayat gini aja, misalnya kayak Aandar Tahum. Ada kata-kata gini nih, ntar ini kita, gini aja. Misalnya kata-katanya kayak gini, Aandar Tahum. Nah, ini kan gini. Kalau orang-orang Baduy yang ngomong dialeknya Baduy, maka gini bacanya. Aandar tahum. Jadi hamzahnya ini dijelaskan. Hamzah yang kedua ini itu diucapkan dengan jelas. Diucapkan jelas. Jadi aandar tahum gitu. Jadi benar-benar diucapkan dengan jelas. Tapi kalau misalnya orang-orang dari Hijazi, orang-orang dari Hijazi, dialek Hijazi, itu mereka cenderung untuk tashil namanya. Tashil itu apa? Memudahkan. Jadi hamzahnya hamzah tashil. Jadi mereka baca langsung andar tahum langsung gitu. Jadi nggak andar tahum. Jadi istilahnya kayak lebih mudah kan lebih cepat. Karena memang ya tempat tinggal mereka di kota, terus nggak perlu bengok-bengok ya gampangannya. Nanti tetangganya marah. Jadi itu menyesuaikan sekali dengan kondisi apa ya kondisi mereka saat ini. Ini juga terjadi kalau dalam dialek Arab yang modern sekarang, misalnya kayak daerah Beirut ya, misalnya di Beirut Kairo atau Jeddah itu kan mereka cenderung daerah-daerah perkotaan, maka nada bicara mereka tuh lebih rendah, cepat dan memudahkan. Itu benar-benar kayak gitu. Jadi tahsil tadi itu sifatnya mudah. Terus kalau misalnya daerah yang masih Badui ya tadi gue bilang itu mereka seperti itu. Itu kurang lebih teman-teman aplikasi daripada apa namanya tadi AAH tadi ya. Jadi di mana memang kita jadi tahu bahwa bahasa manusia itu sangat berkaitan erat dengan bagaimana dia tinggal geografis itu sangat berkaitan erat dengan ini. Mungkin kedepannya mungkin kapan-kapan teman-teman bisa ini mengkaji tentang geografi linguistik. Itu dari saya, sekian dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain Ya, fenomena dialek mungkin dari negara kita sendiri aja Indonesia mungkin siapa tahu ada yang bisa memberikan contoh aku ya kepikirannya, contohnya gini aja sih hmm. orang Surabaya sama orang Solo kan beda gak sih orang kayak kita Nah misalnya itu orang aku Surabaya kepikirannya gini, hmm, aksen atau suara dari hmm, apa bahasa bahasa hmm, tertentu itu hmm, bukan cuma dipengaruhi sama faktor biologis atau geografis gitu, tapi juga dipengaruhi sama hmm. faktor sosial gitu. Jadi kan kalau di dialek Arab Hijaz sama Badui tadi kan eh, justru Ya ya yang ya dari Arab Badui itu kan lebih articulate gitu kan, lebih jelas gitu kan antara apa hmm, syllable-syllablesnya suku katanya gitu kan. Sedangkan yang di hmm. Hijaz itu mungkin bisa dibilang lebih apa lebih Kalem ngomongnya lebih santuy, lebih anu gitu kan. Nah, hmm, kalau di bahasa Inggris, kalau di British terutama, itu ada yang hmm, namanya aksen upper class sama aksen lower class atau working class. Yang upper class itu biasanya nyebutnya posh gitu kayak you're posh. Nah, hmm. Bedanya di mana justru tuh bedanya kalau aksen upper class itu mereka yang hmm, lebih articulate. Jadi posh accent di aksen British itu lebih benar-benar menekankan ke setiap suku kata. Jadi misal kayak my lord gitu ya. Itu mereka kalau hmm, kelas working class atau kelas orang-orang kelas bawah, kelas pekerja dan sebagainya. Intinya rakyat jelata gitu ya. Itu mereka biasanya misal nyebut kata my lord itu nyebutnya melod, melod. hmm. Sedangkan kalau orang-orang Tasil upper tadi class ya itu mereka lebih memudahkan my lord. Jadi apa ya kayak dan itu sebenarnya lebih apa ya lebih dipengaruhi sama perspektif sosial gitu kan kayak mereka upper class tuh merasa mereka punya
eh, pendidikan yang lebih tinggi, punya kecerdasan atau Mhm. intelijensi yang lebih tinggi. Jadi mereka ketika berbicara itu pun lebih apa ya, lebih refine gitu. Aksennya itu lebih lebih enak didengar, lebih kalem, lebih lebih jelas ngomongnya. Sedangkan yang orang-orang working class itu mereka less elegan gitu kan. Mereka lebih ngomongnya ya nyeret-nyeret kayak melod atau kayak kayak coba aku coba Ala baca. kadar. Misal kalau ini aku baca dari novel 1984 George Orwell bagian satu. Kalau orang Mhm. posh Mhm. itu bacanya lebih kayak gini. It was a bright cold day in April and the clocks were striking 13. Winston Smith, his Mhm. chin nuzzled into his breast in an effort to escape the vile wind, slipped quickly through the glass doors of Victory Mansions. Tapi kalau kita coba pakai aksen yang lebih working class itu, mungkin kayak gini. Aku nggak terlalu itu ya. It was a bright, cool day in April, and the clocks were striking 13. Winston Smith, his chin nozzled into his breast in an effort to escape the vile wind, slipped quickly through the glass doors of Victory Mansions, though not quickly enough to prevent a swirl of weighted dust from entering along with them. Jadi kayak misal Ya, with sangat him, British. entering along with him. Itu kalau pakai posh, mereka ngomongnya from entering along with him. Tapi kalau yang working class, from entering along with Mhm. them, with them. Jadi kayak lebih diseret-seret, lebih gabung-gabung gitu. Lebih kayak kumur-kumur gitu kalau working class. Karena mungkin anggapannya mereka ya working class, mereka nggak perlu menunjukkan kayak public speaking dan sebagainya yang biasanya dilakukan sama kayak politikus-politikus atau raja-raja gitu kan. Mereka nggak perlu kayak punya PR image Ya gitu itu kan. kayak Amia sama Fusha, sister. Itu kayak Amia sama Fusha, sister. Kalau Amia kan orang Amia, orang pasaran, ya udah gitu. Ngomongnya yang penting mudah kan. Tapi kalau orang-orang yang Fusha, orang-orang yang Arab, yang orang Arab kan nggak semuanya bisa bahasa Fusha ya guys di sini. Nah itu orang-orang yang terdidik pasti ngomongnya jelas kayak dosen-dosen gitu-gitu, itu gitu. Ya iya sih, iya gitu. Bahasa juga berkaitan dengan budaya dan juga apa namanya kelas sosial ya. Mhm. Jadi itu lebih itu sih ya, itu Ya, lebih kaitan suara sama mungkin sosiolinguistik gak sih kan gitu. ya sosial linguistik tadi aku mau bilang. Hmm. Tadi kan kita lebih ngebahas ke yang agak STEM ya, biologi sama geografi gitu ya. Jadi sound ini suara dalam Mhm. dalam bahasa itu ternyata juga sangat punya impact yang sangat besar gitu Kaitan. kan. Heeh. Mhm. Ini sekaligus teman-teman yang mungkin bukan dari background linguistik, ya. Jadi kita mau bilang bahwa ternyata memang bahasa itu berkaitan erat dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi termasuk yang saya bilang, maksudnya terus tadi aku bilang bahwa ternyata ada kajian geografi linguistik. Makanya kan berarti linguistik ini masuk ke semua loh. Kemarin sampai yang ya sempat gak sih sister yang aku pernah cerita kamu ada orang yang mention, aku mention siapa tuh? Aku cerita gak sih yang ada orang dia bilang, ya orang teknik itu nggak butuh Iya Diana, nggak butuh benar-benar. linguistik, ada Habis itu aku langsung cari cuy, aku langsung cari itu, aku sakit hati ya. Emang iya gitu lah, kamu ngomong sama klien pakai bahasa apa? Akhirnya aku langsung cari tahu guys, jadi akhirnya saya langsung cari tahu ya tuh di YouTube ternyata ada apa? Udah ada tuh apa namanya? Apa kemarin bilang sister apa? Linguistik komputer apa pun? Maksudnya Computational elektrolinguistik teknik. computational linguistic gitu Ah, ya. jadi ini menunjukkan bahwa bahasa itu dinamisnya bahasa terus juga masuk ke semua ilmu itu kan menunjukkan bahwa manusia itu tidak lepas dari bahasa gitu. Suatu kesalahpahaman kita Benar-benar. dalam kehidupan nyata itu juga termasuk dari bahasa. Berapa banyak sih masalah-masalah dunia itu juga karena bahasa kan sebenarnya kan kayak gitu. Itu sih makanya ini nggak salah ketika kalau untuk umat muslim ya, untuk umat muslim dimention di dalam Al-Quran bahwasanya salah satu di antara mukjizatnya Allah, mukjizat enggak, salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah adalah alisan ikhtilafu alsinatikum. Ya, yang kita bahas hari ini ikhtilafu alsinatikum maksudnya perbedaan apa son, perbedaan son masing-masing bahasa itu kan tadi mulai dari kita bahas bagaimana proses dari awal ya, kita bahas tadi yang sama Sister bagaimana proses otak kita tuh mengasosiasikan sesuatu itu amazing amazing ya, amazing amazing. Ajib, mulu orang-orang bilang itu gile, luar biasa. Padahal kita nggak kerasa kayak gitu sih sebenarnya nggak. Itu berapa Benar-benar. detik itu kamu bilang waktu itu ya? Ya nggak sih? Berapa detik itu Ya, nggak terjadi dalam cuma waktu? cuma Hmm, sepersekian sih. hmm, hmm. Itu kan
Masya Allah, ternyata benar ketika Allah mention seperti itu tuh, ketika kita mendalami lebih dalam lagi, ternyata betul ya, luar biasa prosesnya mengakses sesuatu. Terus tadi yang kita bahas juga mulai dari apa namanya, keselarasan makna antara, bisa gitu ya, kok bisa gitu ya, keselarasan makna antara apa namanya, fonem-fonem gitu. Terus kemudian kita dibahas juga bagaimana proses satu satu hewan bisa beda-beda, karena kita punya fonem beda-beda, ikhtilaf alsinatikum lagi, sampai tadi yang terakhir kita bahas semester kelas bahasa sosial itu gitu. Mungkin ada tambahan lagi dari Andi Sister atau Rahmat? Mungkin dari Kak Rahmat. Ya, Anda jangan membisu saja. Em, Ayo. Mungkin kalau yang tadi AAH, where's AAH? Mhm, Ya, mhm. Nah, itu kalau di mungkin lebih lebih relate sama etnolinguistik ya. Jadi bagaimana Ada lagi tuh, em, etnolinguistik. ada Apa itu? jadi ya kayak yang dijelaskan tadi bagaimana eh, pola bu- bukan pola cara berbicara antara orang-orang pesisir, pantai, pegunungan itu berbeda eh, ya apa didasarkan dengan latar belakang mereka entah latar belakang wilayah, kemudian em, pendidikan, kemudian budaya mereka itu kan juga mempengaruhi mereka bagaimana cara berbicaranya kan. Jadi etno itu etnis gitu wilayahnya, ya. wilayah. Oh, budaya gitu tak maksudnya. Iya Ada benar. kaitan sama budaya. Ya. Hmm, Jadi kalau misalkan itu kenapa ada orang-orang Batak itu intonasinya cenderung keras-keras. Nah, itu ya karena mereka kondisi. kalau berinteraksi sama sesama orang Batak ya sudah terbiasa seperti itu. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang Sunda itu ya eh, kita anggapnya terlalu ini ya, terlalu lemah, lembut, sopan gitu kan. Nah, itu ya karena kebiasaan dan apa budaya mereka memang seperti itu. Oh iya, sama mau menambahkan juga. Jadi kalau di bahasa Jawa, yang bahasa Jawa kan secara umum kan ada 3 tingkatan ya. Ada kromo, ada matio, sama ngopo. Nah, tapi kalau di Yogyakarta, di keratonnya, yang kromo itu dibagi lagi menjadi 3 tingkatan. Keratonan, terus orang-orang yang bekerja di keraton, sama orang-orang yang biasa gitu. Jadi kromonya itu udah dibagi 3 lagi gitu. Feodal banget emang. Uh, aduh. Kalau kayak gini kita malu jadi orang Jawa nggak ngerti sih. Iya Nggak benar. ngerti. Apa mereka bilangnya orang dalam? Apa kalau aku pernah ke keraton tuh kan ada tulisannya apa dilarang masuk kecuali orang dalam apa apa gitu itu Abdi ada bunyinya. dalam, Abdi Iya dalam, gak sih? abdi dalam. abdi dalam. Oh iya. Begitu aja aku nggak ngerti ya satu lagi. Ya ya ya. Ya itulah keren ya. Etnolinguistik aku baru denger itu. Serius aku baru denger. Oh, ada lagi tuh etnolinguistik. Hampir mirip sama ekolinguistik sebenarnya. Tapi kalau etno itu lebih ke suku etnisnya. Karena itu lebih ngomongin kayak ya Hmm, kebudayaan, kebiasaan gitu kan ya mungkin. Hmm, Terus kalau iya Eko benar. itu mungkin nanti lebih ke ya lebih yang berhubungan sama linguistik geografi tadi nggak kondisi sih? alam. Ya, Kondisi secara alam. secara lebih besar lingkungan. Hmm, menarik menarik. Aku malah kepikiran kayak ini bisa nggak sih kita gabungin lagi ke cabang yang Apa berbeda, bikin baru lagi? Kalau gimana gimana? etnomusikologi. Jadi kayak aku sebelumnya punya kayak hipotesis gitu sih Ada kayak tahu etnosikologi itu? iya Ada. etnomusikologi. Iya, Oh. Jadi kayak aku sebelumnya ini cuma itu sih kayak wild thoughts aja kayak mungkin bahasa itu mempengaruhi eh apa ya kayak style musik yang diciptakan oleh orang-orang dari etnis-etnis tertentu gitu kayak kayak misal orang-orang yang punya suara Oh, top an. punya Terus, suara terus, terus. geh Lanjut, atau lanjut. yang ada di Hmm. pokoknya yang di bagian aku lupa sih namanya pokoknya yang bagian tenggorokan sama upper apa sih namanya pokoknya yang bagian tenggorokan sama bagian mulut yang dalamnya atas itu kan geh gitu kan itu Mhm. orang-orang yang punya yang bahasanya punya suara itu mungkin bukan mungkin ya mungkin musiknya cenderung sering pakai teknik-teknik vokal kayak cengko atau melisma dan sebagainya. Kayak misal yang di Arab itu kan kayak
gaya nyanyi melismatik atau yang kayak vokal vowel huruf vokal yang dipanjangin terus sama dikasih ornamen melodi yang meliuk-liuk itu kan seringkali Mhm. ditemuin di musik-musik Arab terus India gitu-gitu kan dan Yunani gitu kan dan itu semua negara bahasa-bahasa itu punya suara gh atau woin di bahasanya gitu itu kan kayak keluarnya eh, keluarnya suara cengkok atau suara yang melit-melit itu kan mirip sama keluarnya huruf gh gitu kan coba kita bilang gh, 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 gh. Terus kalau lebih dilembutin jadinya bisa kayak gitu kan Lanjutin terus Sister. jadi bisa apa ya kecenderungan suara dalam suatu bahasa itu mungkin mempengaruhi teknik vokal di kebudayaan atau musik tradisional dari penutur bahasa tersebut gitu. Tapi itu kayak agak terlalu far-fetched juga sih. Terus, Itu juga ngaruh sama ini sih. Kalau aku belajar sastra Arab ya. Jadi aku nambahin aja ya. Aku belajar sastra Arab itu juga ngaruh dari sisi pemilihan tema itu juga termasuk loh. Jadi kondisi geografis seseorang itu juga mempengaruhi kan. Maksudnya mempengaruhi dia 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 bikin bikin apa ya? Ini kalau di negara Arab ya di sastra Arab ya. Jadi puisi-puisi yang dia itu Arab itu kan pernah menduduki Spanyol. Udah pernah dengar nggak teman-teman? hmm, Arab itu udah pernah sampai ke Spanyol. Jadi waktu itu Futuhat pada masa Abbasiyah itu udah sampai ke Spanyol. Daerah sana dan ketika Arab udah sampai Spanyol itu kan ketika sastra Arab ada di sana puisi-puisi Arab yang awalnya itu mungkin ya gak apa ya belum bermusik lah istilahnya musiknya nggak maksudnya ya musik lah ada wazannya ya pastilah puisi itu ada wazan ya maksudnya tapi itu lebih menjadi musik sampai kemudian akhirnya kepengaruh siapa Dante di daerah siapa Italia itu itu daerah Spanyol karena kondisi alamnya itu dia gunungan terus kemudian angin semidernya tuh banyak itu bermusik jadinya gitu loh jadi itu mempengaruhi juga dengan apa ya dengan selera selera musiknya mereka yang beda dengan Arab yang tinggal di negara panas itu kalau kalau aku tadi langsung nyambungnya gitu sister jadi seleranya itu juga terpengaruh terpengaruh gitu loh ya automatically lah kalau terpengaruh dengan kondisi alam ya. Hmm, sama tadi mau ngomong apa? silahkan silahkan keluarkan semuanya. Aku tadi mau ngomong ini, kalau di etno etnolinguistik itu masih dibagi lagi, ada etnobotani, kemudian etnosologi, kemudian ada etno 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 apa ya? Etnomedicine. Etnomedicine itu eh, bagaimana orang-orang itu menamai metode pengobatan berdasarkan suku atau wilayah mereka. Misalkan em, kalau di Jawa apa ya? Kalau misalkan sakit apa, kemudian harus di apa dilumuri sesuatu di badannya terus nanti proses itu dinamai ini gitu jadi itu etnomediologi lah kemudian kalau yang etno botani itu kan kalau masyarakat Jawa itu kan mengelompokkan eh, ragam hayati itu ada tumbuh-tumbuhan ya khususnya ada suket ada wit-witan sama ada lumut. Lumut itu bahasa Jawanya apa ya? Lumut gitu. Nah, kapan masyarakat Jawa ini menamai sesuatu tumbuh-tumbuhan itu dengan wit-witan, kapan menamai atau mengelompokkan tumbuh-tumbuhan itu ke dalam sukat. Nah, ternyata berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan itu, kalau misalkan eh, tumbuhan itu nggak ada manfaatnya, itu dikelompokkan menjadi eh, sukat seperti itu, apapun bentuknya. Kemudian kalau misalkan tumbuhan itu memiliki manfaat bagi manusia ya, bagi manusia itu maka dia dikelompokkan ke wit-witan seperti itu. Kemudian kalau misal, oh ya satu lagi ini, em, beringin. Nah pohon beringin itu dia termasuk apa ya? Lupa aku. Pohon beringin itu termasuk jenis kelompok apa gitu aku lupa. Jadi dia ini disebut sesuatu yang berkaitan dengan pohon angker atau mistis. Nah itu mereka itu dia tidak
kelompokkan ke dalam eh, wit-witan dan juga suket karena tidak memenuhi kriteria dari persepsi masyarakat gitu. Jadi penamaannya itu guys. Ilmu menamakan sesuatu itu apa namanya di dalam linguistik? Onomastika, onomastika. Hmm. Nama-nama orang, Berarti kemudian nanti bahas tentang pengkategorisian ya. Maksudnya pengkategorisian ini dinamakan apa yang tadi kamu nah, jelasin tuh. betul. Hmm. Ada Oke. pengelompokan, Dari mana klasterisasi nih? namanya, klasterisasi. Nah, ini kita Hmm. literally dari tiga perspektif yang sangat berbeda ya. Kalau aku tadi kan dari tadi lebih ke Hmm. ngomongin secara biologis, secara dari internal dari organ manusianya sendiri, terus yang sister lebih ke kayak eksternalnya, tapi lebih yang berhubungan sama sintaksis atau struktur dari bahasa itu sendiri. Terus Rahmat ini lebih luas lagi yang berhubungan dengan konteks sosialnya gitu ya. Keren, keren. Asik, asik. Ini berarti menunjukkan apa? Bahasa itu bisa dibahas dari berbagai macam sudut. Makin relate Iya, kita belajar bahwa bahasa sangat apa ya kalau bahasa itu terkait itu al-lugha hiyal insan. Maksudnya bahasa itu adalah manusia. bener. Kayak slogannya bahasa-bahasa. Yes. Bahasa adalah kita, kita adalah bahasa. Yeah. Ya, Oke, iya, iya, ah udah cukup. ya, insya Allah. Oke, oke guys, Oke. itu tadi. Next week apa kita? Bentar, kita penutupan dulu. Oke. Oke guys, jadi itu tadi pembahasan kita di bahasa hari ini tentang language and sounds dan yang ternyata eh, ngebahas suara doang itu bisa sampai seluas ini ya. Padahal kita sebelumnya kayak nggak kebayang gitu kan, apaan sih cuma ngomongin soal orang ngomong aja. Tapi ternyata kajiannya bisa sangat mendalam sekaligus meluas. Kita literally menjelajahi seluruh dunia ya. Nah, dari kajian-kajian tadi, kita udah melihat bagaimana suara dalam bahasa itu saling berhubungan dan bisa dihubungkan dengan berbagai macam perspektif ya. Nah, udah sih ya mungkin untuk pertemuan kita di forum bahas-bahasa kali ini sampai itu aja. Ya teman-teman kalau mau diskusi lebih lanjut bisa ke kolom komentar di video ini yang nanti di upload di YouTube ya. Terus atau mungkin bisa juga join bahas-bahasa selanjutnya gitu. Oke, sepertinya cukup untuk forum kita hari ini. Semoga yang kita bahas tadi bisa bermanfaat dan bisa mungkin memberikan kita ide-ide baru dan insight-insight yang luar biasa soal kajian bahasa ini. Sampai jumpa di forum bahas-bahasa bukan minggu depan ya, mungkin selanjutnya, di forum bahas-bahasa selanjutnya, 2 minggu lagi, kurang lebih tanggal 17 Mei ya. Untuk temanya atau topiknya apa, nanti akan menyusul, seperti biasa informasi akan disebarkan di Instagram bahas-bahasa. Jangan lupa beri komentar, like, dan subscribe di video ini. Dan silakan banget, sekali lagi silakan banget kalau mau diskusi. Kita benar-benar terbuka ya sama berbagai macam diskusi-diskusi dari teman-teman sekalian. Justru malah senang banget sebenarnya. Kalau bisa ikut forumnya langsung lah ya. Oke, well, see you di bahasa-bahasa selanjutnya. Terima kasih telah mengikuti forum ini. Saya Andini Anugrah Fitria bersama teman-teman saya dari Bahas-Bahasa, ada Kak Diana dan juga Kak Rahmat. Thank you very much. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Selamat kembali beraktivitas di satu malam minggu ini ya. Dadah.